Assalamualaikum semuanya. Hari ini Ibu akan mempraktikkan cara membuat tabel data siswa kelas 7 seperti materi minggu lalu di aplikasi Excel. Langsung kita buka aplikasi Excel-nya. Bagi yang menggunakan WPS bisa menggunakan WPS. Kemudian kita klik tanda plus di atas. Jangan lupa untuk penyimpanan pilih di perangkat ini, kemudian pilih dokumen, klik buku kerja kosong. Nah, seperti ini. Kita ketikkan saja, saya pilih di baris 2 ya, data siswa kelas 7. Untuk awal kita tidak perlu mengetikkan di tengah, nanti ada pengaturan di akhir. Data siswa kelas 7. Kemudian kita berikan salah satu baris, kita masuk ke sini. Nah, untuk tulisan data siswa kelas 7, ini dia melewati kolom B. Jadi, saya tadi menulisnya di sini. Di sel A2 di kolom A baris kedua, tapi dia melewati sampai ke kolom B. Sebenarnya dia tidak melewati, hanya penampilannya saja terlihat melewati. Nah, kemudian kita lewati satu baris, ketikkan nomor, kemudian di kolom B ketikkan nama, di kolom C ketikkan tinggi badan, dalam kurung sentimeter. Nah, tinggi badan ini juga melewati, walaupun sebenarnya tidak. Selanjutnya, untuk tanggal lahir kita tetap memasukkannya di kolom D, jangan di kolom E. Nah, kita tetap di sini. Jadi ini seperti ditimpa. Padahal sebenarnya tidak ditimpa. Tuliskan tanggal lahir. Kemudian sama di kolom E tuliskan pukul berangkat. Berangkat. Kemudian uang saku. Uang saku tuliskan di kolom F. Nah, seperti ini. Kalau sudah, langsung saja kita berikan nomor di sini. 1, 2. Nah, di Excel kita bisa menggunakan penomoran secara otomatis. Caranya ini kita blok, kemudian kita klik isian. Nah, muncul kotak hijau seperti ini disebut dengan fill handle. Kita tinggal tarik kotaknya sesuai yang diinginkan, mau 9, 10, karena kita membuat 5 maka sampai dengan 5 saja. Nah, otomatis nomornya sudah terisi. Kemudian ketikkan nama, Agung, kemudian Budi, kemudian Citra, Diana, Epul. Untuk tinggi badan, karena ini tidak urut, jadi kita tidak bisa menggunakan fill handle, tetap kita masukkan secara manual. Kemudian 155, 150. Tanggal lahir seperti yang kemarin 14 April, spasi April, seperti itu saja. Terus kita tuliskan 07 itu artinya 2007. Kita enter, dia otomatis akan membentuk format seperti itu. Format penanggalan. Kemudian 20 Desember, spasi Desember 2008. Kemudian 7 Januari 2009.
8. Kemudian 8 Maret 2008. 10 September 2007. Untuk pukul berangkat 6.200 5.245. Nah, karena di bawahnya sama, maka kita bisa mengkopinya. Caranya diklik di sini, disorot dulu seperti ini ya. Kemudian klik sekali lagi, kemudian klik tanda kertas yang samping tanda gunting yang ada di tengah ini. Nah, kemudian klik di bawahnya, klik sekali lagi, klik tanda paste yang ini, yang sebelah tanda panah, tanda garis ke bawah, kita klik ini. Nah, maka dia akan menempel di bawahnya. Itu untuk cara mengkopinya. Kemudian masukkan 6, kemudian 6.15, itu. Untuk uang saku, ingat ya, untuk penomoran yang berupa angka, jangan pernah memasukkan angka koma maupun titik. Meskipun di soal itu kan soalnya Rp10.000, maka cara memasukkannya itu seperti ini, 10.000 tanpa koma dan titik. Kenapa tanpa koma dan titik? Saya ingatkan kembali, angka koma atau 0 di Excel, maka di belakang koma atau titik maka dia akan dibaca 0. Jadi tidak mempunyai arti atau nilai. Nah, cara menuliskannya seperti ini. 10.000, 12.000, 10.000, 15.000, dan 10.000. Nah, sekarang kalau sudah jadi seperti ini, baru kita percantik sesuai tampilan yang sudah diberikan. Karena data siswa kelas ini kan harusnya berada di tengah-tengah tabel ini. Tabel yang kita buat itu ada di kolom A sampai dengan kolom F. Nah, maka ini kita sorot supaya dia berada di tengah-tengah A sampai dengan F. Kemudian kita gunakan fungsi yang ada di sini. Nah, menunya ada di panah bawah ini ya. Kemudian pilih batas. Kemudian bukan batas, maaf. Pilih gabung dan tengahkan. Nah, kalau di laptop, di komputer, ini namanya merger and center. Nah, bisa kita lihat tampilannya, dia berada di tengah-tengah A, kolom A sampai F, sedangkan dia tidak ada garisnya. Kalau kita klik seperti ini, garisnya hilang. Nah, kemudian untuk nomor sampai dengan uang saku, ini kita blok lagi. Kemudian kita pilih bungkus tag di ini ya. Nah, sudah seperti ini. Ini biarkan saja, M-nya turun ke bawah, T-nya turun ke bawah, biarkan dulu. Kalau sudah, selanjutnya kita buat tabelnya. Kita blok karena tabelnya sampai ke sini, kita blok. Kemudian kita pilih ke sini. Nah, batas. Kemudian klik yang paling atas sebelah kiri.
yang garisnya terlihat semua ya. Nah, di ini. Kalau sudah seperti ini, tampilannya seperti ini, kita tinggal merapikan saja. Untuk nomor nama biar rapi, maka kita taruh di tengah. Caranya kita blok lagi, kemudian kita ke menu, cari yang perataan tengah atau center di sini. Nah, ini kan masih di tengah, tapi kan tidak di tengah-tengah baris. Maka kita klik atasnya lagi. Nah, seperti ini, baru berada di tengah-tengah baris. Selanjutnya, supaya sentimeter ini, angka M ini berada di atas, maka kolom ini bisa kita seret ke kanan atau ke kiri. Caranya tinggal klik kolom C, kemudian kita tekan agak lama di ini, kemudian kita seret ke kanan. Kalau menggunakan HP memang agak susah ya, tapi kalau menggunakan komputer itu mudah sekali. Nah, di ini. Nah, ini sama untuk pukul berangkat, kita blok di sini, kemudian kita tekan lama yang garis hijau ini. Nah, di ini. Nah, ini sudah rapi. Tinggal kita memberikan pewarnaan saja. Ingat, setiap pemformatan yang akan kita lakukan, maka harus kita blok. Ini tinggal kita masuk ke menu yang ada di sini. Kita pilih pewarnaan. Warna isian, bukan warna font. Kalau warna font itu hurufnya, tapi kalau isian itu backgroundnya. Kita klik ini, misalnya warna oranye. Nah, kemudian kita tebalkan hurufnya supaya terlihat jelas. Pakai fungsi bold untuk menebalkan. Kemudian karena judul, maka untuk biar beda dari datanya, maka kita besarkan tulisannya. Nah, pakai ukuran font, ini saya besarkan menjadi 14 misalnya, seperti ini. Terlalu besar ya, saya pakai 12 saja. Nah, sedangkan ini sudah rapi. Loh, ini untuk nomor, ini kita tengahkan ya. Ingat, diblok dulu. Kemudian cari perataan tengah atau center. Nah, ini. Kalau sudah data siswa ini sebagai judul, harusnya kan supaya beda tampilannya dengan yang di bawah. Kalau judul itu cenderung tulisannya lebih tebal, maka kita tebalkan pakai fungsi bold. Untuk ukurannya kita besarkan menjadi 14 seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Kalau sudah, jangan lupa ini kita simpan, klik tanda petik 3. Kita simpan sebagai, jangan klik simpan, karena kalau klik simpan dia akan menyimpan secara online. Kalau kita menggunakan aplikasi ini secara online, maka ketika kita tidak ada kuota, itu tidak bisa digunakan. Jadi klik simpan sebagai, kemudian pilih perangkat ini, kemudian pilih, kalau saya milih dokumen ya, itu terserah kalian, yang penting kalian ingat di mana menyimpannya. Saya pilih dokumen, kemudian jangan lupa ini untuk penamaan filenya, ini saya ganti dengan UH 2. Itu ya, semuanya seragam menggunakan nama UH2 spasi, bukan spasi ya, kalau spasi nggak bisa, usahakan jangan memakai spasi. Maaf saya keliru, ini UH2 underscore, misalnya nama saya Desita. Nah, seperti ini. Kemudian klik simpan. Nah, ini kita back. Nah, ini sudah tersimpan UH2 Desita. Kemudian cara mengirimkan ke classroom itu kita harus tahu di mana perangkat ini
atau dokumen saya ini disimpan. Kalau sudah dibuat, maka kita ke Classroom. Kemudian cari tugasnya. Saya masuk ke kelas 7A, klik tugas kelas. Nah, klik ujian praktek. Nah, ini tanda panahnya kita klik, kita tambahkan lampiran, kita klik file. Kalau sudah, kita cari di mana tadi kita menyimpan file yang sudah kita buat. Kalau saya tadi di dokumen. Nah, ini punya saya sudah ketemu. Namanya UH Deseta. Ini saya klik di ini. Kalau sudah, tinggal klik serahkan. Nah, selesai. Nah, itu cara membuat tugasnya. Silahkan dikerjakan. Semangat ya. Assalamualaikum.